Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Arya Sadewa, program studi Pendidikan Agama Islam 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran kelas 4 semester 1 pembelajaran 5 dengan tema kisah dan keteladanan Nabi dan Rasul, dan subtema kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI di SD. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jasmani maupun rohani. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin Bapak ya, ikutin saya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita sholawat terlebih dahulu kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mislahu husnik mara'aina, khatu ya wajah sururi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua telah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan wasilah selawat ini kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dengan menyimak pembelajaran kali ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak dan ladangnya luas. Meski binatang ternaknya banyak dan ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan
dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam juga pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa hartanya yang banyak, hari demi hari berkurang, sehingga Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Walaupun Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin, ia tidak mengemis dan imannya tidak goyah, karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagian manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya dan ketika miskin senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam selalu bersyukur, bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, penyakit bisul, penyakit panas, dan penyakit gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakitnya. Setelah itu, putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Dan kemudian doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah berikut ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah kisah dan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah kita bersama-sama menyimak pembelajaran pada pertemuan kali ini, anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, Bapak ingin bertanya, apa saja yang dapat kita ambil pada keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam? Apakah ada yang tahu dan ingin menjawab? Oh iya, sebelumnya, apakah anak-anak tahu keteladanan itu
Apa artinya? Nah, jadi keteladanan itu adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh ya oleh kita. Sok mangga, apakah ada yang ingin memberikan jawaban pada keteladanan kisah Nabi Ayub alaihissalam ini? Baiklah, jika tidak ada, Bapak ingin memberikan 3 keteladanan yang dapat kita ambil pada kisah Nabi Ayub ini ya. Yang pertama yaitu bersikap dermawan, yaitu kita senantiasa memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua ialah sabar dan tabah dalam menghadapi musibah. Jadi anak-anak sekalian, seberat apapun cobaan yang kita hadapi, hendaklah kita harus bersikap sabar dan tabah. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapinya. Yang ketiga ialah berdoa dan berusaha. Kita juga senantiasa harus berdoa dan berusaha ya. Jika kita menginginkan sesuatu, maka harus selalu berusaha dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.